Warta Lisan Minggu 29 Agustus 2021. Salam Patunggilan. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah Minggu saat ini merupakan ibadah penutupan bulan pembangunan GKJW sekaligus tukar pelayanan Majelis Daerah Surabaya Timur 1 dengan Majelis Daerah Surabaya Timur 2. Salam dari GKJW Jemaat Waru dan Majelis Daerah Surabaya Timur 1 bagi saudara-saudara di Surabaya Timur 2. Tuhan memberkati. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Sanyoto, Ibu GI Atmiwati, dan Bapak GI Erif Trisusilo. Kami mengingatkan kepada seluruh warga bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetaplah melakukan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama, dan tidak bepergian jika memang tidak sangat diperlukan. Ibadah Minggu saat ini adalah ibadah penutupan bulan pembangunan GKJW. Selama 1 bulan pernah kita menghayati pentingnya pembangunan GKJW bagi tumbuh dan kembangnya GKJW. Kita telah berperan serta aktif, baik sebagai majelis dan warga jemaat dalam membangun GKJW sebagai persekutuan umat Tuhan dan sebagai organisasi gereja. Peran serta kita itu tidak berhenti setelah bulan pembangunan GKJW ini selesai. Peran serta dan keterlibatan kita dalam pembangunan GKJW harus terus berlanjut demi kemuliaan Tuhan. Kini bersama-sama kita menutup rangkaian bulan pembangunan GKJW ini dalam ibadah saat ini. Untuk itu jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Kristus kita kenal.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam ibadat dan bersama-sama kita mengambil saat yang teduh. Ibadah penutupan bulan pembangunan GKJW saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Tema ibadah minggu dalam bulan pembangunan GKJW saat ini adalah bersedia berkarya dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Tema liturgi pada bulan pembangunan GKJW ini adalah sebuah ajakan bagi kita, warga GKJW, untuk bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW. Bersedia artinya kita mau terlibat aktif dan ikut ambil bagian dalam kegiatan pembangunan di GKJW, baik itu di lingkup jemaat, daerah, dan majelis agung. Berkarya artinya kita melakukan tindakan dan kerja secara sungguh-sungguh dan tulus melalui pelayanan kita, kesaksian hidup kita, dan persembahan kita kepada Tuhan. Karya kita sungguh-sungguh dapat berguna dan menjadi berkat bagi sesama kita. Bersinergi artinya kita mau bekerja sama dengan semua pihak membangun GKJW yang kita cintai. Kita mau bekerja sama dengan warga, majelis, dan para pelayan yang lain dengan dilandasi kasih dan kerendahan hati. Bersama kita wujudkan tekad dan komitmen membangun GKJW sebagai gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi melalui kidung kontekstual 90 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan kita ketika kita menghadap ke hadapannya.
dari Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita bersehati ada di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku, kami seringkali mendukakan hati Tuhan dengan perbuatan dosa kami. Kami berdosa bukan saja karena menentang perintah-Mu, tetapi juga karena kegagalan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kami gagal untuk memiliki hati dan sikap yang lemah lembut ya Tuhan. Kami juga gagal untuk menjaga kesucian hati kami. Kami juga gagal di dalam menjalani kehidupan ini yang hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami juga gagal bersaksi dan menunjukkan citra-Mu dalam kemurahan hati. Ya Tuhan, kami juga gagal untuk berkarya, melakukan tindakan dan kerja yang sungguh-sungguh dengan tulus di dalam pelayanan. Yang ada pada diri kami adalah keangkuhan, kesombongan, dan kami sering mengandalkan diri kami sendiri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Saat ini kami menyerahkan segala dosa-dosa kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon belas kasih-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita dengarkan berita anugerah kepada kita pada saat ini. Demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah kita semuanya yang saat ini telah menerima pengampunan dosa dari Allah sendiri di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Haleluya. Amin. Mari kita muliakan namanya melalui kidung jemaat nomor 34 bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus di Kalvari, kusakan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji namanya, puji
Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, kita bersyukur pada saat ini kita akan menyambut firman Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu dipersilahkan duduk. Kita bersyukur karena pada saat ini kita boleh berjumpa kembali melalui pertukaran pelayanan Majelis Daerah Surabaya Timur 1 dan Surabaya Timur 2 walaupun lewat layar kaca. Namun kami berharap Majelis Daerah Surabaya Timur 1 dan 2 semuanya tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita bersama pada saat ini. Kita akan mengalaskan kesukacitaan kita pada saat ini dengan kebenaran firman Tuhan yang disiapkan dari Markus pasalnya yang ke-7 ayat 1-8, dilanjutkan dengan 14-15, dilanjutkan lagi ayat 21-23. Sebelum baca, merasakan dan menghayati, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini, saat ini, ketika kami boleh saling menyapa, boleh saling berkunjung, boleh saling berpelayanan Majelis Daerah Surabaya Timur 1 dan Majelis Daerah Surabaya Timur 2. Biarlah sungguh semua mengobati rasa kekangenan kami untuk berjumpa, untuk bertemu dalam persekutuan kami di Gereja Kristen Jaya Wetan. Kami akan mengalaskan syukur, kebahagiaan, sukacita kami pada saat ini dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, perkenankan kami membaca, kami merasakan dan menghayati. Sapalah kami Tuhan, nyatakan kehendak-Mu atas kami Tuhan. Kami dengan rendah hati dan penuh syukur dan sukacita siap untuk menyambut, untuk merasakan, menghayati dan melaksanakannya. Terima kasih Tuhan, di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Amin. Bacaan firman kita pada saat ini terambil dari Markus 7 ayat yang ke-1 sampai dengan 8, dilanjut ayat yang ke-14 sampai 15 dan ayat yang 21 sampai 23. Perintah Allah dan adat istiadat. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tempat tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Ayat yang 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat,
percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh mendengar, merasakan, menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, salam untuk saudara yang ada di Surabaya Timur 2. Kalau kita perhatikan, ada pertentangan yang cukup tajam antara yang disebut dengan serombongan orang Farisi dan ahli Taurat, beberapa ahli Taurat yang mendatangi Tuhan Yesus, dan kemudian terjadi pertentangan yang cukup tajam. Orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan najis, sementara Tuhan Yesus mengatakan munafik. Ini pasti dengan bahasa-bahasa yang sangat tajam, kita pasti menemukan sesuatu, ada yang luar biasa, ada yang tidak biasa, sehingga pertentangan itu begitu sangat tajamnya. Yang satu mengatakan najis, yang satu mengatakan munafik. Apa yang sedang terjadi di antara orang Farisi dan ahli Taurat itu dengan Tuhan Yesus dan para muridnya? Kita akan coba dalami pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, saudara yang terkasih yang berbahagia, pada saat ini pertentangan itu begitu tajam. Tapi kenapa harus dikatakan munafik dan kenapa harus mengatakan najis? Bukankah kalau mencuci tangan, kemudian kalau pulang dari pasar bertemu banyak orang harus membersihkan diri, mandi mungkin, dan juga membersihkan alat-alat rumah tangga, perkakas-perkakas itu dibersihkan? Apa salahnya dengan ahli Taurat dan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi itu, sehingga dikatakan oleh Yesus munafik? Gak ada yang salah, apalagi dalam konteks kita saat sekarang, cuci tangan itu menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah keharusan. Di berbagai tempat kalau kita mau masuk wajib cuci tangan. Walaupun kadang-kadang saya itu juga memperhatikan cuci tangan tuh yang ada ala kadarnya saja, pokoknya dibasahi cek-cek, pokoknya udah teles, ngambil tisu selesai. Padahal ada syarat tertentu bagaimana kita harus mencuci tangan. Mencuci tangan, pulang dari mana-mana kemudian ada kewajiban, ada sebuah keharusan, pakaiannya mungkin yang kotor segera dibawa ke belakang, direndam, dicuci, kita segera mandi, kalau berupa keramas dan begitu. Kalau dalam konteks sekarang orang Farisi dan ahli Taurat sangat luar biasa, menjadi sebuah keharusan. Tapi kenapa dikatakan munafik? Inilah persoalannya Bapak sekalian. Tidak ada salahnya dengan mencuci tangan, tidak ada salahnya dengan mandi, membersihkan alat perkakas. Tetapi itu dianggap sebagai sebuah kemunafikan oleh Tuhan Yesus. Ya, kata kuncinya dua tadi yang di depan sudah saya katakan. Kata kuncinya adalah najis dan kata kuncinya adalah munafik. Kenapa dikatakan munafik? Karena di sinilah letak kata kunci pergumulan kita saat sekarang. Kenapa Tuhan mengatakan munafik? Ketika orang Farisi mengatakan, loh muridmu kok nggak mencuci tangan ketika mau makan? Bukankah harus begini, harus begitu, harus begini? Sekali lagi, dalam konteks sekarang itu menjadi sebuah keharusan. Itu baik dalam konteks kita saat sekarang. Tetapi kenapa kemudian dijawab munafik? Persoalannya sekali lagi dikata najis. Orang-orang Farisi dikatakan munafik, ahli-ahli Taurat dikatakan munafik oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena justru mencuci tangan, membersihkan alat-alat perkakas yang dimiliki, mandi setelah bepergian, itu sesuatu yang baik. Tetapi akan berbeda ketika kalau tidak cuci tangan, kalau tidak membersihkan diri, kalau tidak mencuci perkakas, najis. Disinilah kata kuncinya. Kalau seandainya mencuci tangan itu demi kesehatan saat sekarang dalam rangka pandemi, mandi setelah pulang bepergian,
Kita mungkin pergi ke mall, ke pasar, kita mandi, menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah kewajiban demi kesehatan. Mencuci perkakas dengan baik, higienis, itu menjadi sesuatu yang baik. Tetapi menjadi munafik, menjadi sebuah kemunafikan ketika dikatakan kalau tidak cuci tangan, kalau tidak mandi setelah pergian, kalau tidak menyucikan alat perkakasnya, membersihkan perkakasnya adalah najis. Kenapa dikatakan najis? Yang dikatakan munafik di sinilah letak kata kuncinya. Najis. Sekali lagi, kalau seandainya dikatakan itu baik, itu kemudian menjadi bersih, itu menjadi sehat, itu oke. Tuhan Yesus tidak akan pernah berkata munafik. Tapi ketika tidak melakukan seperti tradisi nenek moyang itu, dikatakan najis. Artinya apa? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu menganggap bahwa mencuci tangan, membersihkan diri, membersihkan perkakas itu menjadi sebuah syarat untuk suci di hadapan Tuhan. Jadi kalau tidak mencuci tangan, tidak membersihkan diri, tidak mencuci perkakas, itu dikatakan najis. Najis, tidak suci di hadapan Allah. Artinya keselamatan berkat Tuhan diukur dengan ukuran tadi. Bukan lagi demi kebersihan dan kesehatan higienis, tetapi dikatakan najis, keselamatan. Bapak Ibu sekalian dan saudara yang kekasih, maka perikop kita diberi judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Artinya itu dipertentangkan. Sejatinya kita tahu bahwa perintah Allah, hukum Taurat, kitab suci kita dianugerahkan kepada kita itu untuk apa? Untuk memerdekakan, untuk menjadi bagian yang utuh kehendak Allah yang memerdekakan manusia kita ini dari belenggu dosa, dari belenggu kehidupan, dari belenggu yang menyesatkan. Jadi hukum Taurat, perintah Allah, kitab suci itu dianugerahkan kepada kita, menjadikan kita pribadi yang merdeka, yang artinya boleh melakukan apa saja sebagai pribadi yang bebas, sebagai pribadi yang merdeka. Tetapi sayangnya sekali lagi Bapak sekalian, orang-orang Yahudi yang kemudian dianggap sebagai sebuah kemunafikan oleh Tuhan Yesus, apa yang sebelumnya diparingke Allah, diberkatkan kepada kita, dianugerahkan kepada kita sebagai sebuah kemerdekaan. Firman Taurat Tuhan, perintah Allah yang membebaskan itu dibumbui dengan tradisi nenek moyang yang membelenggu. Bayangkan, sebelumnya kita dilepaskan dari belenggu, dari beban, dari firman Tuhan, perintah Allah, Taurat Tuhan membebaskan. Tetapi oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu justru ditambahi menjadi belenggu, yang membelenggu, yang menjerat, yang kemudian mengikat. Dengan tambahan-tambahan apa? Tradisi nenek moyang. Banyak tadi dikatakan kalau tidak mencuci tangan itu najis. Kalau tidak mandi setelah pergi dari pasar itu najis. Kalau tidak mencuci itu najis. Dan begitu selanjutnya. Justru firman yang membebaskan, perintah Allah yang memerdekakan, ditambahi dengan, sehingga bukan memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah, pergumulannya mesti cuci tangan atau belum. Kalau nggak mencuci tangan najis, itu nanti dikatakan tidak suci di hadapan Tuhan, tidak menyelamatkan. Kita tidak mendapatkan kebebasan itu kalau nggak cuci tangan, nggak ini dan itu. Bapak Ibu sekalian, setiap kita punya tradisi. GKJW punya tradisi, HKBP, GPIB, GKI punya tradisi. Bahkan GKJW pun pasti, GKJW Jemaat Balun Lamongan maksud saya, dengan GKJW yang ada di Luwung, di Darmo, di Wiyung, pasti juga punya tradisi masing-masing, punya kebiasaan masing-masing yang diugemi, dilakukan. Tetapi jangan sampai Bapak sekalian,
tradisi, sebuah kebiasaan yang kita lakukan itu justru membelenggu. Lek orang ngono dadi kliru. Panjenengan perso, khususnya yang orang Jawa, punya tradisi yang begitu sangat kuat. Ya, dalam rancangan khotbah Pak Sukotiarno menuliskan, lek anak perawan ojo lungguh di ngarep lawang begitu. Kenapa ndak boleh? Orang tua mengatakan ora ilok kualat begitu. Padahal panjenengan perso, sejatinya ada sebuah nilai didikan tradisi ini. Lek perawan ojo lungguh di lawang, lek ono tamu kate mlebu ki lho gak iso begitu kan. Dan juga nggak elok kalau seorang perempuan yang masih perawan yang seharusnya mungkin dia ada di dapur atau mungkin ada di dalam, dia justru ada di depan pintu. Kayak jajan nih, kayak towo begitu. Nggak elok. Ada pesan yang sering saya katakan juga dalam rangka pendidikan pranatal atau istilahnya anak di dalam kandungan. Pendidikan anak itu dimulai dari dalam kandungan. Ketika benih bapak dan ibu itu menjadi satu, pendidikan sudah dimulai. Artinya apa? Orang Jawa pasti meseni le nak, lek bojomu meteng aja mateni kodhok. Lek bojomu meteng aja mancing, lek bojomu meteng aja ini aja itu, lek mlaku nang sawah ngene dan begitu, semuanya seolah diatur. Kalau kita hanya memahami seperti apa yang terucap, apa yang tersurat atau bahkan tersirat, kita tidak akan tahu maknanya. Ya wis ora mancing, ora mateni kodhok, selesai. Padahal panjenengan perso maksudnya ada nilai yang sangat luar biasa yang ingin ditanamkan lewat tradisi orang Jawa itu. Apa? Kalau istrinya hamil, pendidikan dimulai ketika benih tadi yang saya katakan mulai bertemu. Disitulah benih itu bertemu dan pendidikan dimulai. Bukan nanti kalau sudah lahir di kursuske, ikut latihan ini latihan itu, sekolah ke sampai tinggi, bukan. Dimulai ketika dari dalam kandungan. Kalau bapaknya prihatin ndedonga, hidupnya tidak neko-neko, ya, artinya pesannya seperti itu. Kalau kemudian istrinya juga merasakan indahnya disayangi suaminya, pasti istrinya juga akan mengalami kebahagiaan, kesukacitaan, dan itu akan mengalir ke dalam bayi yang ada di dalam kandungan. Tapi kalau istrinya meteng, bapaknya neko-neko, kakean pola, ibunya susah, pada saatnya bayi dalam kandungan juga merasakan susahnya sang ibu itu, dan akan berpengaruh selanjutnya ketika anak itu lahir nantinya. Inilah tradisi. Sejatinya mencuci tangan, mandi setelah dari pasar, mencuci perkakas itu ada pesan yang luar biasa. Sehat menjadi sebuah keharusan supaya kalau mau makan mencuci tangan dulu supaya tangannya bersih dan sehat. Kalau dari perpergian dari pasar supaya nanti juga ya pulang sudah sehat, ketemu keluarga sehat. Apalagi sakit dalam konteks sekarang ini menjadi sebuah keharusan itu mencuci tangan, mandi kalau pulang dari mana-mana. Hidup bersih. Salah satu kunci untuk melawan COVID. Nah, tapi kemudian sekali lagi menjadi munafik ketika itu dipersempit. Kalau tidak mencuci tangan, najis, tidak suci di hadapan Tuhan. Maka panjenengan pirsa, Tuhan dawuh prinsipnya bukan dengan caranya kita mencuci tangan, bukan dengan cara mandi, tapi motivasi yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Seperti orang Jawa tadi, lek bojomu meteng aja niko-niko. Motivasi seorang suami ketika istrinya hamil, dia didorong oleh hati yang penuh cinta, dia pasti tidak akan neko-neko. Yang menajiskan kita bukan yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi yang keluar. Maka di ayat yang terakhir yang dibaca, di ayat yang pada bagian akhir 21 sampai 23, saya bacakan untuk kita sekalian. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat,
kesombongan, kebebalan. Dari dalam hati. Apa yang ada dalam hati Bapak sekalian tidak ada seorang yang tahu. Tapi Gusti pirsa. Maka kalau jangan berzina, kita ingat. Ya, ketika kita melihat lawan jenis kita timbul hasratnya. Masih timbul hasrat, ih kok ayu, kok seksi. Ya. Bahenol. Ketika mungkin pikiran kita sudah seperti itu, kemudian timbul hasrat kita mentah neo. Itu kita sudah bertobat. Segera Gusti sudah pirsa. Sebelum kita benar-benar menyapa, tanya nomor handphonenya, datang kepada Tuhan bertobat, selesai, tidak akan terjadi perzinahan itu. Nah, maka Tuhan di ayat 23 dawuh demikian, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Yang menjadikan najis bukan perbuatan mencuci tangan, tidak, tapi benar-benar mari motivasi kita tut bingking derek Gusti. Gereja-gereja punya tradisi, tapi jangan sampai tradisi melebihi perintah Allah. Kita punya kebiasaan, entah itu unduh-unduh, entah cara ibadah kita, cara perjamuan kita bisa berbeda-beda. Tetapi jangan itu diletakkan melebihi dari perintah Allah, sehingga Tuhan mengatakan munafik. Dan mari kita bangun Gereja Kristen Jawi Wetan dengan motivasi yang dari dalam hati, yang tulus, jujur, bersahaja. Siapa saja yang benar-benar bisa merasakan indahnya dan benar menemukan panggilan di GKJW, dari dalam hati akan mengalir kekuatan untuk melayani, kekuatan untuk mempersembahkan, kekuatan untuk saling memperhatikan, untuk membangun gereja Tuhan. Bukan hanya ketoe, tetapi Tuhan akan melihat hati kita. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Dari dalam hati yang paling dalam, kita dipanggil Tuhan pada saat ini untuk bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun Gereja Kristen Jawi Wetan sebagai perwujudan taat kepada Allah. Bersedia, berkarya, bersinergi membangun Gereja Kristen Jawi Wetan yang didorong dari hati yang paling dalam dengan motivasi yang benar, bukan sekedar ketoke yang terlihat, bukan yang wah, yang show, namun benar-benar pribadi yang rindu, bersedia, berkarya, bersinergi membangun Gereja Kristen Jawi Wetan. Mari kita wujudkan panggilan itu melalui Majelis Daerah Surabaya Timur 2, Majelis Daerah Surabaya Timur 1. Kita wujudkan panggilan itu demi kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita wujudkan rasa cinta kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada hari ini terambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akan terdengar lagi suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan Allah semesta, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan seperti ini seperti dahulu, firman Tuhan. Sambil kita mempersembahkan persembahan kita, mari kita menyanyikan PKJ 149 ayat yang pertama dan yang kedua. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan jadilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih, penyertaan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih jikalau hari ini kami boleh membangun ibadah. Ini adalah anugerah yang boleh kami rasakan Tuhan. Betapa besar kasih setia, pimpinan, serta penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Bapa, kami berserah dan memohon kuasa Tuhan untuk menolong bangsa dan negara kami ini Tuhan, melalui para pemimpin-pemimpin kami, baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kota maupun di tingkat kabupaten, bahkan sampai di tingkat rukun tetangga. Dan kami menyerahkan secara khusus pemimpin nasional kami Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, demikian juga para menteri yang bertugas membantu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada beliau-beliau ini Tuhan, sehingga apa yang menjadi kebijakan dapat terlaksana dengan baik, khususnya demi kemajuan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Ajarkan kepada kami untuk patuh Tuhan, apa yang menjadi putusan dan apa yang menjadi perintah oleh pemerintah kami yang harus kami laksanakan. Karena kami adalah sebagai bagian
warga negara Republik Indonesia. Ajarkan kami melalui diri kami untuk menjalani dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, jikalau saat ini Tuhan sudah menolong bangsa kami melalui kegiatan yang sudah dilakukan vaksinasi, dan kiranya ini terus bisa berjalan sehingga menjadi sebuah kerinduan kami Tuhan, bangsa ini terbebas dari COVID-19. Sungguh kami yakin bahwa kuasa-Mu adalah Allah yang penuh kuasa dan akan mewujud nyatakan akan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau sudah menempatkan kami di Gereja Kristen Jawi Wetan. Saat ini kami berdoa bagi Majelis Agung, di mana Tuhan sudah menolong sehingga persidangan boleh berjalan dengan baik. Itu adalah anugerah dan penyertaan serta pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami juga berdoa dan bersyukur atas anugerah penyertaan Tuhan sehingga semua jemaat di lingkungan Majelis Agung ini boleh bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kami juga menyerahkan Majelis Daerah Surabaya Timur 1 dan khususnya Surabaya Timur 2. Kami bersyukur Tuhan jikalau hari ini kami boleh membangun sebuah sinergitas pertukaran pelayanan ibadah Surabaya Timur 1 dan Surabaya Timur 2. Ini adalah anugerah yang boleh kami rasakan Tuhan. Sebagai wujud kami boleh bersinergi untuk membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Meskipun di masa-masa kami tidak bisa melakukan perjumpaan, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh berpelayanan di antara majelis daerah. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Majelis Daerah Surabaya Timur 2. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai di dalam pertumbuhan dan perkembangannya Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Pendeta yang bertugas di Majelis Daerah Surabaya Timur 2. Demikian juga jemaat yang ada di Majelis Daerah Surabaya Timur 2. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, sehingga jemaat-jemaat ini boleh bertumbuh dan berkembang dan boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Kami juga berdoa bagi para penatua diaken, badan pembantu yang ada di Surabaya Timur 2, kiranya Tuhan juga memberkati Tuhan. Terlebih bagi warga yang ada di Surabaya Timur 2 ini, Tuhan kiranya Engkau memberkati Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga, setiap persoalan yang dihadapi, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan Tuhan akan memberikan satu jalan keluar yang terbaik. Mungkin di setiap warga ada sebuah permasalahan kehidupan yang dijalani, yang dialami Tuhan. Kami hanya bisa berharap dan memohon kepadamu Tuhan, kiranya kuasa Allah menolong, sehingga kesejahteraan dan kedamaian boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami yang ada di Majelis Daerah Surabaya Timur 2 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, jikalau saat ini Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk kami boleh membangun ibadah. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan ini kami butuhkan di dalam pertumbuhan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami boleh bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, jikalau kami boleh mengembalikan sedikit berkat itu, dengan kerendahan hati kami memohon, kiranya Tuhan menerima persembahan kami. Dan kiranya persembahan kami ini Tuhan dapat dikelola dengan baik untuk pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di GKJW dan secara khusus juga di Majelis Daerah Surabaya Timur 2. Demikian juga bagi perkembangan dan pertumbuhan gereja di Majelis Agung.
Tuhan, Engkau mengetahui betapa besar kerinduan dari saudara-saudara kami untuk mempersembahkan ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan berkat yang berlimpah-limpah kepada tangan-tangan yang sudah mempersembahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seru doa kami yang kami pinta dan kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan undur dari hadapan Tuhan. Dan saya undang saudara untuk Bapak Ibu berdiri. Kini saatnya Bapak Ibu dan saudara, kita akan undur dari hadapan Tuhan. Mari kita undur dari tempat ibadah kita. Kita kembali pada kehidupan kita masing-masing. Teruslah setia membangun GKJW dengan kasih, sukacita, semangat, dan ketulusan. Dan ingatlah selalu akan firman-Nya yang akan saya bacakan dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita akan sambut dengan memuji nama Tuhan dari hitung kontekstual nomor 95. Kita pujikan bait yang pertama, Gerejaku Mandiri. Kami ucapkan syukur kepadamu Tuhan atas berkat yang Engkau limpahkan untuk seluruh gereja Kristen Jawiwetan, sehingga Tuhan berdiri menjadi saksimu. Ibaratkan terus panggil-panggil keselamatan, ibaratkan terus visi dan misimu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Sang Pencipta memberkati dan menyertai kita dalam rencana dan karya Yesus Kristus, Sang Penyelamat, memimpin dan menolong hidup kita. Roh Kudus Sang Penerang sejati menganugerahkan hikmat, kekuatan dan damai sejahtera dalam pelayanan, pekerjaan dan kehidupan kita kini dan selama-lamanya. Amin.